disalurkan melalui BRI Syariah ketika itu ataupun hari ini melalui BSI. Teori keuangan, uang jangan disimpan di satu kantong saja. Kita perlu memiliki kantong-kantong yang lain untuk menyimpan uang, sehingga ketika uang itu hilang misalnya ataupun ada masalah, kita masih memiliki cadangan ataupun simpanan di tempat-tempat yang lain. Jadi ini berarti menurut Bapak direvisi atau tidak kanun LKS-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suluh dimanapun berada, hari ini kita kembali hadir di Habas Suluh ya, podcast Habas Suluh, dan kita sudah berhadir nih satu orang narasumber yang luar biasa untuk episode kali ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang kanun LKS yang belakangan memang sedang banyak dibicarakan, sedang memunculkan berbagai tanggapan juga dari masyarakat ya. Revisi enggak ya, tapi hari ini kita akan berbicara bersama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri, Bapak Dr. Hafaz Furqani. Jadi kita akan membahas ya tentang kanun LKS ini ya lebih jauh, sehingga nanti dapat pencerahan nih kita semua ya, apa sih langkah yang seharusnya diambil gitu oleh masyarakat Aceh dan juga pemangku kepentingan gitu. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Oke, jadi siap ya Pak, kita hari ini akan membahas tentang kanun LKS dari kehadirannya, kemudian sampai beberapa hari ini memunculkan banyak tangkapan ya dari masyarakat gitu. Oke, jadi lahirnya ini adalah tahun 2018. Benar, Pak ya, dan sudah kurang lebih 3 tahun ya berarti berlakunya atau diberlakukan. Nah, hari ini atau beberapa hari ini kemudian kanun LKS ini menjadi polemik ataupun dianggap bermasalah dan dibutuhkan untuk direvisi nih katanya. Ini gimana menurut Bapak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, kanun LKS ini sebenarnya seperti yang disampaikan tadi ya, itu lahir tahun 2018. Kanun ini disahkan oleh DPRA dan juga oleh pemerintah Aceh tahun 2018. Nah, kanun ini menghendaki agar masyarakat Aceh bertransaksi keuangan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Demikian juga dengan pemerintah Aceh. Transaksi keuangannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, atas dasar itu maka lembaga-lembaga keuangan yang menjalankan operasinya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu diminta untuk menyesuaikan diri. Artinya bank konvensional yang berbasis bunga, dan bunga itu dikatakan riba, itu kalau masih ingin tetap beroperasi di Aceh maka harus mengubah prinsip operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dan itu ada batas waktunya. Batas waktunya 3 tahun ya. Transisinya 3 tahun, harus selesai pada Januari 2022. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana kanun ini diimplementasikan ketika diundangkan tahun 2018, kemudian mulai diimplementasikan tahun 2019, itu lembaga keuangan konvensional yang ada di Aceh mulai melakukan perubahan strategi bisnis ya. Artinya selama ini mereka yang konvensional bersiap-siap untuk melakukan hijrah ataupun konversi prakteknya ke syariah. Nah, bank-bank yang sudah ada syariahnya seperti BRI, ada BRI Syariah, kemudian BNI ada BNI Syariah dan seterusnya. Nah, mereka strategi bisnisnya adalah mengalihkan usaha mereka ke perusahaan satu lagi. Nah, jadi seperti pindah kamar ya ke syariahnya, dan masyarakat yang ada rekening konvensional diminta untuk pindah buka ke rekening syariah. Dan itu satu perusahaan sebenarnya, satu induk ya. Nah, kemudian itu selesai dilakukan proses konversi ini, selesai dilakukan sekitar tahun 2020. Jadi 2020 proses konversi, perpindahan rekening dan seterusnya selesai dilakukan. Nah, secara resminya itu lebih cepat ya, lebih cepat dari kanun yang diminta oleh kanun ya. Kanun diminta 3 tahun. 3 tahun, tapi prosesnya cepat. Kenapa harus cepat?
karena semakin lama ini dilaksanakan itu cost-nya akan semakin besar. Yeah. Jadi ya strategi perusahaan ingin menyelesaikan ini secepatnya. Jadi ya clear begitu. Kemudian sekitar bulan Februari ya 2021 BSI hadir. Itu menggabungkan 3 perbankan syariah BUMN ya, BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Jadi BSI, dan kita masyarakat Aceh kembali lagi melakukan proses itu dan itu juga sudah selesai gitu. Artinya hari ini yang ada di Aceh hanya lembaga keuangan syariah. Oke, nah jadi dari sekian tahun sudah berjalan, kita juga sudah terkonversi semua ke bank-bank syariah gitu, Pak ya. Jadi ini baru-baru ini muncul nih permasalahan bahwa ternyata bank konvensional itu butuh diadakan lagi. Nah, apakah selama dari tahun 2019 itu, nah hal-hal ini sudah muncul belum masalah-masalahnya? Iya, masalah terus muncul ya, karena ini proses yang rumit dan ini baru pertama sekali terjadi di Indonesia proses seperti ini. Ada permasalahan teknis ya, dan ada ya kebanyakannya permasalahan teknis, tapi karena ini terkait dengan keuangan, maka itu menjadi hal yang penting begitu kan. Nah kan tapi itu bisa dilakukan, artinya bisa diselesaikan ya. Contoh misalnya dana BLH, penyaluran BLH ataupun BLT, kemudian penyaluran beasiswa. Nah itu kan sebelumnya kebijakan pemerintah menyalurkannya melalui lembaga keuangan konvensional, BRI khususnya kan. Nah kan tapi karena Aceh tidak ada lagi BRI, maka disalurkan melalui BRI Syariah ketika itu, ataupun hari ini melalui BSI. Nah itu bisa dilakukan. Artinya sebenarnya bank-bank syariah juga bisa memberikan jasa layanan keuangan syariah, keuangan yang sama. Artinya tidak ada yang missing di situ. Nah sebenarnya bisa dilakukan oleh baik oleh BSI ataupun oleh Bank Aceh dan bank-bank syariah lainnya yang ada di Aceh. Jadi kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ini baru beberapa hari ini yang menjadi kayaknya ini masalahnya besar ya kayak gitu. Karena kemarin sempat beberapa hari dropnya BSI gitu. Nah sebelumnya kayaknya masalah-masalah teknis seperti yang Bapak bilang tuh pernah terjadi. Tapi kenapa masalahnya tidak sebesar ini sampai minta direvisi nih kanunnya gitu Pak? Betul, karena masalah hari ini kan terkait dengan BSI ya. BSI yang kerusakannya itu relatif lama, 7 hari, sehingga 7 hari ya lebih kurang pelayanan jasa keuangan syariah terganggu. Nah, akan tapi ada hikmah di balik ini. Yang pertama, sistem keuangan syariah itu menjadi catatan harus membenah diri ya, memperkuat sistemnya, termasuk pertahanan dari serangan-serangan digital ya, yang bisa merusak sistem keuangan begitu kan. Kemudian kita juga masyarakat menjadi lebih sadar bahwa memiliki satu rekening saja itu tidak sehat ya untuk aktivitas ekonomi kita. Jadi masyarakat Aceh hari ini sudah mulai memiliki banyak rekening syariah, dan hari ini mereka sudah mulai mengenal dengan berbagai perbankan syariah lainnya ya. Seperti ya kita masyarakat ini sudah ada rekening Maybank syariah, sudah ada rekening BCA syariah, CMB syariah, BTPN syariah ya, BTN syariah, bahkan BPRS syariah. Jadi ini ada hikmah sehingga dan itu perlu ya kalau berbicara teori keuangan, uang jangan disimpan di satu kantong saja. Kita perlu memiliki kantong-kantong yang lain untuk menyimpan uang, sehingga ketika uang itu hilang misalnya ataupun ada masalah, kita masih memiliki cadangan ataupun simpanan di tempat-tempat yang lain. Oke. Nah, jadi ini ada keluhan, salah satu keluhan terbesarnya juga
hilangnya bank konvensional ini dan dengan bermasalahnya bank BSI kemarin itu juga akhirnya menimbulkan pendapat bahwa ini akan sangat merugikan, apalagi yang melakukan transaksi besar seperti pengusaha, Pak, yang sangat menginginkan akhirnya bank konvensional harus kembali katanya. Itu gimana menurut Bapak? Ya, kalau itu sebenarnya begini ya. Perbankan konvensional itu juga rentan terhadap serangan-serangan seperti yang dialami oleh BSI, dan itu diakui sendiri oleh Wapres ya, yang baru mengeluarkan statement pagi tadi. Bukan bank syariah saja yang bisa diserang, tapi perbankan konvensional juga bisa terjadi, dan itu wajar kejadian-kejadian seperti ini karena ini kita bermain di dunia digital, di mana rahasia kita semua tersimpan secara digital dan orang berkepentingan untuk mengakses rahasia-rahasia kita, data-data kita. Nah, jadi itu bisa saja terjadi di sistem perbankan apapun. Nah, yang penting hari ini adalah bagaimana kita bisa memperkuat sistem tadi, kemudian bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, memang ada hikmahnya kejadian-kejadian seperti ini agar bank syariah bisa lebih kuat, ya, bisa lebih memperbaiki sistemnya, kemudian bisa memperbaiki juga manajemen risikonya, begitu kan? Okay. Jadi kalau untuk pembiayaan tadi jangan khawatir, karena berbagai diskusi kami dengan lembaga keuangan syariah, mereka siap untuk memberikan keperluan nasabah sebesar apapun, dan itu produk-produknya sudah ada untuk keperluan apa, LC misalnya, garansi bank garansi, ekspor impor itu sudah ada, jadi sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh ya. Kalau sedikit ya tentang data kita misalnya kan. Data yang terjadi pada hari ini di Provinsi Aceh itu simpanan ya, data simpanan yang ada di bank syariah dan pihak ketiga itu sekitar 40 triliun dan naik sekitar 1,48%. Artinya dana yang dipercayakan masyarakat oleh ke bank syariah itu sudah sangat besar. Dan pembiayaan yang disalurkan juga besar ya. Pembiayaan yang disalurkan sampai tahun 2022, akhir 2022 itu sebesar 34,23 triliun ya. Nah, artinya hampir 85% dari dana yang ada di bank syariah itu sudah disalurkan ke masyarakat. Kalau untuk kasus BSI malah ada BSI harus mencari dana dari luar sebesar 2 triliun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat Aceh. Okay. Ya, jadi mereka perlu ambil dana dari pusat ya, sekitar ya 2 triliun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, karena tidak cukup dana pihak ketiga ataupun simpanan masyarakat Aceh yang disimpan di BSI, lebih besar pembiayaannya. Nah. Oke, jadi ini berarti menurut Bapak direvisi atau tidak kanun LKS-nya? Sebaiknya tidak perlu dilakukan revisi, yang perlu adalah penguatan kanun LKS ini. Karena kalau kita pahami lebih jauh ya, kanun LKS ini sangat sangat penting dan sangat besar dampaknya kepada perekonomian Aceh. Karena Aceh dalam UUPA itu kan ingin orientasi pembangunan Aceh itu diinginkan di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. Kalau kita buka ya pasal 155 itu menghendaki agar sistem perekonomian Aceh diarahkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Jadi ada orientasi Islam dalam perekonomian Aceh. Nah, kanun ini memberikan kita ke arah pembentukan sistem ekonomi yang bercirikan syariat Islam. Itu yang diinginkan oleh UUPA juga kan. Kemudian dalam kanun juga diamanatkan ya bagaimana ini bisa dilakukan. Ini bisa dilakukan dengan lebih kurang 4 hal ya. Yang pertama, lembaga keuangan syariah itu diminta untuk pro sektor real, pro UMKM dan pro sektor produktif. Itu ada di pasal 14 dari kanun lembaga keuangan syariah. Nah, 40% pembiayaan di perbankan syariah itu harus disalurkan ke aspek sektor ini ya. Kemudian yang kedua, pembiayaan berbasis bagi hasil 40%. Dari total pembiayaannya. Nah, selama ini kan kita lebih banyak ke murabahah ya. Nah, di kanun itu diminta untuk
model pembiayaannya itu berbasis bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Nah, orientasi ekonomi Aceh akan berubah ketika sistem operasional pembiayaannya berubah. Karena sektor mudharabah dan musyarakah ini lebih pro sektor produktif ya. Kemudian kanun juga menghendaki di pasal 15 agar lembaga keuangan syariah ini berorientasi sosial, tidak berorientasi profit semata-mata. Nah, caranya dengan mengintegrasikan lembaga keuangan syariah dan Baitul Mal Aceh, mengintegrasikan zakat, infak, sedekah dan wakaf dalam produk keuangannya. Kemudian kanun juga berbicara mengenai kemungkinan Aceh untuk melahirkan produk keuangan lokal. Maksudnya apa? Aceh sebagai daerah yang melaksanakan syariat Islam mungkin untuk mengembangkan produk keuangan dengan karakter dan kebutuhan masyarakat. Nah, kita hari ini ada transaksi misalnya mawah, gala. Nah, itu bisa diadopsi menjadi produk keuangan. Nah, itu disebutkan di pasal 17 dari kanun. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah justru seharusnya kita pemerintah Aceh memikirkan bagaimana melahirkan produk-produk turunan dari kanun ini ya, dalam bentuk pergub ataupun dalam bentuk arahan-arahan gubernur sendiri agar lembaga keuangan syariah patuh kepada apa yang diinginkan oleh kanun. Jadi jangan setback ke belakang dengan kembali lagi wacananya kembali lagi ke konvensional. Akhirnya kan masyarakat kita berputar-putar di isu-isu yang seperti itu saja, tidak maju ke depan kan gitu. Padahal Bank Syariah ini bisa memperbaiki diri, bisa kita ajak untuk lebih maju dan bisa kita ajak untuk memperbaiki perekonomian Aceh. Oke, seharusnya bisa sama-sama ikut mengembangkan ke depannya ya. Daripada balik lagi nih revisi balikan lagi konvensional gitu Pak ya. Oke, nah jadi kalau kata Pak Hafaz tadi nggak perlu direvisi. Jadi harapannya kalau tidak direvisi, ini apa yang harus dilakukan selanjutnya? Terkait dengan revisi ini memang kita harus berhati-hati ya. Apalagi kalau ingin melakukan revisi untuk mengembalikan bank konvensional. Karena ini terkesan nanti ke depan Aceh ini tidak konsisten dengan regulasi yang sudah dilahirkan. Nah, konsistensi regulasi ini menjadi penting ya, khususnya bagi industri keuangan. Nah, lembaga keuangan mereka mau untuk berkonversi, pindah dari konvensional ke syariah dan mau melepaskan aset-aset mereka itu karena tuntutan kanun. Nah, dan mereka sudah mengeluarkan banyak biaya ya untuk proses konversi itu. Nah, ketika nanti katakanlah direvisi untuk kembali ke konvensional, nah apakah mereka mau menjawab apakah mereka pasti bahwa ke depan kanun Aceh tidak berubah lagi? Dan untuk kembali lagi ke Aceh mereka juga perlu mengeluarkan biaya-biaya yang lebih besar. Nah, betul. Apakah masyarakat Aceh juga akan menerima kehadiran bank-bank konvensional itu? Nah, ini menjadi catatan penting dan kepada pengambil kebijakan ya. Artinya jangan mengambil kebijakan yang terburu-buru. Konsistensi untuk menjaga regulasi, peraturan yang tidak cepat berubah-berubah itu penting. Jadi daripada direvisi, lebih baik fokus ke penguatan, pengembangan gitu Pak ya? Benar, daripada kita melakukan revisi kanun LKS, pemerintah seharusnya melakukan langkah-langkah untuk penguatan kanun lembaga keuangan syariah ini, dimensi-dimensi yang perlu ditindaklanjuti agar seluruh amanat kanun bisa diimplementasikan. Oke, baik. Nah, ini ada juga yang berpendapat Pak, karena ini menuju 2024, ada unsur-unsur politik yang akhirnya masalahnya jadi terlihat semakin besar gitu. Masalah revisi kanun LKS ini. Menurut Bapak gimana tuh melihat statement itu? Iya, benar apa yang disampaikan ya. Karena ini tahun politik juga dan semua orang ingin menangkap ini menjadi sebuah momen politik ya untuk kepentingan politik. Nah, politik bagi Aceh itu kata kuncinya ada pada syariat Islam ya. Nah, seharusnya para politikus Aceh jangan menodai syariat Islam. Nah, kalau ingin tetap eksis berpolitik di Aceh harus pro kepada syariat Islam ya, termasuk kepada kanun LKS ini.
Oke, ini berhubung waktu kita juga sudah hampir selesai ya. Sebelum kita tutup, apa yang ingin Bapak sampaikan terakhir nih di tengah ya isu yang tadi katanya dari Bapak mahasiswa juga ada yang sudah melakukan demo dan berbagai upaya, dari ada yang pro revisi, ada yang kontra dengan revisi, juga terus mengeluarkan statement-statementnya. Dari Bapak bagaimana? Ya, kalau menurut saya kanun ini sudah dilaksanakan lebih kurang 3 tahun, dan ini perlu proses panjang, perlu pengawalan dari kita semua agar apa yang diinginkan di dalam kanun ini bisa terwujud ya. Masih banyak hal-hal yang belum kita implementasikan. Nah, itu sudah saya sampaikan tadi. Nah, perlu ada komitmen dari pemerintah sendiri untuk mengawal kanun ini agar bisa dilaksanakan secara seluruhnya. Perlu komitmen dari lembaga keuangan syariah juga untuk komit pada prinsip-prinsip syariah, untuk komit memberikan pelayanan jasa syariah yang terbaik ya. Kemudian komit dengan apa yang diinginkan oleh kanun ya. Kanun ingin agar sektor ekonomi kita tumbuh, perbankan, lembaga keuangan syariah pro sektor ekonomi real, UMKM, dan berorientasi sosial. Nah, ini yang diinginkan wajah baru dari praktek keuangan dan perbankan di Provinsi Aceh. Oke, terima kasih banyak, dan berhubung waktu kita sudah selesai ya. Terima kasih banyak Pak Dr. Hafaz sudah berhadir di podcast kita hari ini. Semoga ini menjadi statement-statement yang bisa mencerahkan ya bagi masyarakat semuanya untuk kasus yang sedang bergulir di beberapa hari ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat Habasuluh yang terus menonton podcast kita, dan jangan lupa untuk terus saksikan ya podcastnya yang akan hadir insya Allah setiap minggu di akun atau channel YouTube Pasca Sarjana UIN Araniri. Mohon maaf juga bila ada salah-salah kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.